semuanya, perkenalkan saya Cordelia Elizabeth Jimenez dari kelas 11C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan demokrasi era reformasi. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila pada Orde Baru, periodenya yaitu dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional. Nah, Orde Baru pada saat itu melaksanakan pembangunan sebagai upaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih berada dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, pada akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, sehingga tingkat kesejahteraan Indonesia saat itu tidak merata. Di sisi lain, politik korupsi, kolusi, dan nepotisme makin merajalela dalam tubuh pemerintahan. Pada bidang politik, terjadi tirani oleh salah satu partai politik, sementara peran militer dianggap lebih dominan dibanding sipil. Pada akhirnya, konsep demokrasi berdasarkan Pancasila kembali bias dan kabur. Selama Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, golongan karya atau Golkar memiliki mayoritas suara terbanyak dan sering memenangkan pemilu. Presiden Soeharto sendiri dipilih oleh MPR sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 1968 dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian, Presiden Soeharto kembali dilantik oleh DPR secara beruntun, yaitu dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Namun, naasnya Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Nah, gerakan ini muncul karena pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat Indonesia berada di ujung tanduk, sehingga masyarakat turun untuk melakukan demonstrasi. Gerakan ini terus meluas sehingga Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah era reformasi. Era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap Orde Baru yang dianggap menyimpang. Era reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dimulai pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan pada saat itu kedudukan presiden diganti oleh wakil presiden pada saat itu, yaitu B.J. Habibie. Nah, dengan adanya era reformasi baru, kembali diwujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Misalnya, yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, dilakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Dari pemilu tersebut diperoleh 5 partai pemenang, yaitu PDI Perjuangan, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Selanjutnya, pada 20 Oktober 1999 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan 2 calon, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR,
Abdurrahman Wahid memperoleh suara 373 suara dan Megawati Soekarno Putri memperoleh 313 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia terpilih adalah Abdurrahman Wahid, didampingi oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Kedua tokoh tersebut dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 1999. Namun, pada perkembangan selanjutnya, Abdurrahman Wahid harus melepaskan kursi kepresidennya karena mandatnya dicabut oleh MPR. MPR pun bersidang lagi untuk mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru pada tanggal 23 Juli 2001. Hasilnya, Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presiden untuk periode 2001 hingga 2004. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sejak sebelumnya pemilihan itu dilakukan oleh MPR. Nah, pemilu oleh 24 partai politik dan dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kota atau Kabupaten, dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua, pada tanggal 5 Juli 2005 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahap pertama. Yang ketiga, pada tanggal 20 September 2004 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua. Hasil pemilihan Presiden tahun 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009. Pada tahun 2009 dilaksanakan pemilihan umum dengan sistem sama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada pemilu 2009 ini terpilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014. Nah, berlanjut terus ke 2014 juga menganut sistem pemilihan umum yang sama, yaitu langsung oleh rakyat. Nah, di pemilihan umum 2014 ini terpilih Joko Widodo sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden periode 2014-2019. Selanjutnya pada pemilihan tahun 2019-2020 hingga 2025, pasangan yang terpilih adalah Presiden Joko Widodo sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden memenangkan pemilihan pada saat itu. Di masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan lebih luas. Masyarakat makin mudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat lebih kritis dan terbuka. Demokrasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total oleh pemerintah. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.